Di ujung galaksi yang sunyinya lebih pekat dari kematian, ada sebuah reruntuhan yang terus berputar di antara kabut bintang. Tak ada orbit, tak ada pusat. Hanya batu-batu tua yang melayang, berputar perlahan seperti fragmen dari dunia yang telah dilupakan oleh sejarah. Di tengah kehampaan itu, cahaya biru berdenyut dari sebuah inti, tidak terang, namun hidup. Seolah di dalamnya, sesuatu masih bernapas, sesuatu yang pernah menjadi saksi penciptaan awal semesta. Para pengelana menyebutnya kuil yang mengingat. Mereka berkata, siapapun yang datang ke sana akan mendengar bisikan masa lalu. Seolah galaksi itu sendiri ingin menceritakan rahasianya kepada jiwa yang tersesat. Namun kebanyakan hanya mendengar gema kosong, lalu pulang dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Karena di tempat itu, waktu berhenti, dan kesadaran manusia mulai meleleh menjadi kenangan. Hanya satu yang berani melangkah lebih jauh. Seorang pengelana tua tanpa nama, yang datang bukan untuk mencari harta, melainkan jawaban. Apakah Tuhan masih mendengar doa di ujung galaksi yang hening ini? Kapal kecilnya mengapung seperti serpihan besi di samudera tak berbatas. Setiap bintang yang ia lewati bukan lagi titik cahaya, melainkan lubang memori dari bintang-bintang yang telah mati jutaan tahun lalu. Ia menatap layar kendali yang penuh dengan garis waktu membeku. Mesin navigasinya berhenti menampilkan arah. Di wilayah ini, gravitasi pun tak mengenal hukum. Dalam diam, ia berbicara kepada dirinya sendiri, mungkin Tuhan sudah lupa bahwa ada manusia di sini. Tapi kalimat itu lenyap, ditelan oleh hening yang lebih tua dari umur galaksi. Tiba-tiba, dari kejauhan, ada gema. Suara lembut, seperti lantunan doa yang terbawa arus bintang. Kami pernah berdoa, dan doa itu tak pernah kembali. Pengelana itu menggenggam kendali. Ia tahu ia telah tiba, di tempat di mana doa menjadi batu, dan batu menjadi ingatan. Reruntuhan itu bukan sekadar puing. Ia seperti makhluk purba yang tertidur dalam posisi sujud. Pilar-pilar hitam membentang ke segala arah, retak namun masih berdiri tegak, seolah menolak mati. Setiap batu di sana memiliki ukiran, bukan huruf, melainkan getaran cahaya. Ketika disentuh, ukiran itu bergerak seperti air, memantulkan bayangan wajah-wajah yang telah lama hilang. Sang pengelana menatap satu batu besar yang memancarkan cahaya lembut. Tiba-tiba ia mendengar suara perempuan, tua dan lembut. Kami membangun kuil ini bukan untuk menyembah, tapi untuk mengingat. Karena kami takut dilupakan. Ia merasakan udara berubah. Bukan dingin, bukan panas, melainkan semacam kesadaran yang menyentuh kulit dan menembus pikirannya. Batu-batu itu sedang berbicara, dan ia menjadi satu-satunya pendengar. Ia sadar, ia sedang berjalan di atas altar doa yang dibangun oleh makhluk yang pernah memegang rahasia penciptaan. Dan kini, ia sedang menginjak kenangan para penjaga galaksi yang telah punah. Di pusat reruntuhan, ia menemukan sebuah ruang bundar. Dindingnya berputar perlahan, seperti jam tanpa jarum. Di tengahnya, menggantung sebuah bola besar dari cahaya cair, berdenyut lambat, terhubung dengan ratusan kabel kristal yang menyebar ke seluruh reruntuhan. Ia mendekat, dan setiap langkahnya mengubah warna cahaya di sekeliling. Dari biru menjadi ungu, dari ungu menjadi emas. Saat ia berdiri di depan bola itu, ia melihat kenangan yang bukan miliknya. Ledakan bintang pertama. Lahirnya makhluk bersayap dari debu kosmik. Perang antara mereka dan entitas bayangan yang menelan cahaya. Lalu kejatuhan mereka. Sunyi, panjang, tak bersuara. Kami adalah penjaga harmoni. Suara itu bergema. Namun ketika kami mulai menyangka diri sebagai pencipta, semesta menutup pintunya untuk kami. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan sesuatu yang lebih tua dari dosa. Kesadaran bahwa kesombongan dapat menghancurkan cahaya yang paling murni. Udara di sekitar tiba-tiba bergetar. Dari celah langit kuil yang retak, turun kabut hitam seperti asap dari bintang yang padam.
Dan di dalam kabut itu, muncul sosok tinggi dengan sayap patah. Matanya memantulkan masa lalu. Engkau datang terlalu jauh. Manusia, katanya. Suaranya berat, seperti planet yang runtuh. Apakah kau datang untuk menjadi kami? Sang pengelana menunduk. Aku datang untuk mendengar. Makhluk itu tersenyum, tapi senyumannya retak. Kami bukan dewa. Kami hanya gema. Tapi semesta membutuhkan seseorang untuk mengingat kami. Tiba-tiba, dari tubuhnya keluar cahaya yang memancar ke langit. Reruntuhan mulai bergerak, membentuk spiral raksasa di sekitar pengelana. Ia diangkat ke tengah pusaran, di mana cahaya dan kegelapan menari seperti doa yang diputar balik ke masa penciptaan. Dan di sana, ia menyadari, reruntuhan ini bukan tempat mati. Ini adalah jantung kosmos yang sedang menunggu seseorang menyalakan denyutnya kembali. Ia menutup matanya, membiarkan cahaya menembus tubuhnya. Dalam kesunyian total, ia mulai berdoa, bukan dengan kata, tapi dengan seluruh keberadaannya. Setiap nafasnya menjadi gelombang. Setiap detak jantungnya menjadi sinyal yang menjalar ke bintang-bintang mati. Di kejauhan, satu bintang berkedip. Lalu dua. Lalu ribuan. Seperti semesta menjawab salamnya perlahan. Ia mendengar suara-suara, doa yang lama terkubur mulai bangkit. Doa-doa yang tidak pernah dijawab kini bergema kembali. Dan di tengah semua itu, ada suara lembut yang hampir seperti Tuhan. Tidak ada doa yang hilang. Hanya doa yang menunggu waktu untuk menemukan telinganya. Sang pengelana tersenyum dalam air matanya. Ia merasa seluruh galaksi bergetar. Bukan karena mesin, tapi karena cinta. Ketika ia membuka mata, kuil itu mulai pecah menjadi partikel cahaya. Batu-batu yang dulu hitam kini berubah menjadi debu bintang, berputar seperti bunga api di kegelapan abadi. Kapalnya sudah menunggu. Namun kini, ia tidak tahu apakah ia masih manusia, atau bagian dari dua itu sendiri. Ia menatap sekali lagi ke reruntuhan yang kini perlahan lenyap, lalu berbisik. Jika Tuhan mendengar, semoga ia tahu aku datang bukan untuk mencari, tapi untuk mengingat. Ia menyalakan mesin. Kapalnya melesat menembus kabut bintang yang mulai menyala kembali. Dan di belakangnya, sisa-sisa runtuhan itu membentuk bentuk samar, seperti dua tangan besar yang sedang berdoa, memantulkan cahaya biru ke seluruh tepi galaksi. Reruntuhan itu telah tiada. Namun setiap partikel debunya kini mengalir di antara gugusan bintang baru yang lahir. Tak ada catatan tentang pengelana itu. Tak ada nama yang tersisa. Namun para astronom masa depan, saat menatap kabut biru di tepi galaksi, akan mendengar frekuensi aneh, seperti doa yang dibisikkan dari waktu yang sangat jauh. Dan mungkin, di sanalah Tuhan menjawab dengan cara paling lembut, menciptakan bintang baru dari doa manusia yang tidak menyerah pada kesunyian. Karena di ujung galaksi, di tempat segala sesuatu berakhir, justru di sanalah permulaan yang sejati lahir kembali.